Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam bahagia untuk seluruh kerabat desa Indonesia. Baik, berjumpa kembali kita di Ruang Cakap SDGs Desa. Kita makin cakap desa, makin mantap. Dan setiap hari Jumat, topik kita adalah Mari Tanya Gus Ivan. Iman, selamat pagi. Bisa gabung bersama kami? Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan dari pemutakhiran data IDM yang ada di Kabupaten Kang Iman. Adakah yang sudah selesai 100% ataukah memang ada kendala-kendala yang dihadapi keterkaitan dengan ini? Terima kasih, Mbak Tias. Salam untuk orang Cakap Isi Desa, seluruh kerabat Isi Desa yang berbahagia. Sedikit ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di lapangan. Satu, emang ini template-nya itu menambah gitu ya. Artinya itu jumlah kuesioner yang tadinya kita 700, sekarang 1.596. Jadi ada kenaikan 60%. Itu memang menjadi salah satu faktor kenapa perkembangan itu lambat. Yang kedua adalah adanya sekarang model adanya template yang masuk. Kalau dulu kan istilah itu isinya borongan gitu, 700, 800 masuk, sekarang tidak. Terus yang ketiga adalah timing untuk pemberesan data-data di sistem itu agak-agak lambat, jadinya waktunya padahal di deadline adalah di Juni harus selesai. Yang terakhir adalah pemahaman kita di lapangan, jangan sampai gitu ya, hanya pemenuhan data tanpa harus meng-cross-check validitas data. Contoh memang untuk di template stunting itu kan ada pendatan bumil ya, ibu hamil. Ibu hamil itu kan sebenarnya sederhana di situ. Nama ibu hamil, terus alamat, sama terakhir ada nomor HP aktif. Jangan sampai gitu ya. Hanya pemenuhan, yang penting kan datanya masuk, ini ibu hamil gitu kan. Tapi data-datanya lain tidak dimasukkan. Padahal maksud dari beliau di Kemendes oleh Pak Mustaqim adalah data-data itu akan menjadi sebuah data keberlanjutan. Karena yang kita harus disikapi adalah ibu hamil itu perkembangannya sampai nanti 1000 HPK itu seperti apa, terus anaknya 0 sampai 59 itu kondisi seperti apa. Jangan sampai nanti kalau datanya tidak lengkap bisa aja gitu ya. Aku sawah namanya Mbak Tis, aku masukin aja di satu desa di Kabupaten Banyumas. Dicek nggak ada. Nah, akhirnya apa? Nanti kalau kita sebagai pendamping gitu ya, baik seluruh jajaran, baik PLD, PD, TAPM gitu ya, entah itu koordinator, bukan koordinator. Mari kita penuh dengan semangat gitu ya, memuliakan desa dan menguatkan data desa. Jika kalau perkembangan kami di Banyumas memang kondisinya belum begitu signifikan, tapi yang sudah naik sudah ada beberapa yang sudah 100%. Dan terakhir adalah luas wilayah, Mbak. Luas wilayah itu mohon kita saling cross-check bersama-sama gitu ya. Luas wilayah satu kabupaten berapa hektar gitu ya. Jangan sampai konversi dari kilometer persegi ke hektar itu keliru gitu ya. Terus berikutnya adalah luas wilayah, ini bagi para PD di tingkat kecamatan. Harus cross-check data luas wilayah satu kecamatan. Ini cantolannya ya kan mudahkan ada di BPS gitu kan. Terus nanti akhirnya Pak proses juga di data luas wilayah di masing-masing desa dampingan. Khususnya para PLD itu harus rajin, harus berkomunikasi. Jangan yang penting kan masuk datanya. Gitu.
Karena apa? Contoh kayak kemarin gitu kan, saya mencoba ngecek waktu ada rakor gitu, rakor KPM bulanan tuh Mbak. Di kami di Batu itu tiap bulan tuh ada itu rakor KPM. Kemarin saya lebih memberikan materi secara teknis tentang tablet stunting itu. Itu mau saya tekankan sampai saya bertanya gitu. Salah satu adalah apakah di sini nggak ada dokter gitu. Nah, saya bolak balik, coba data dicari. Karena apa? Kita juga nanti terakhir para khususnya kita sebagai pendamping itu baik dari kecamatan ataupun di tingkat kabupaten, apalagi PIC gitu. Mohon kita bareng-bareng yuk kita buka dulu rumusan pokok di dashboardnya IDM terhadap itu kalau tingkat kabupaten ya para TAPM di tingkat kabupaten seperti apa gitu ya nanti yang di kecamatan rumusan pokok satu kecamatan seperti apa terakhir adalah desa sehingga nanti pada saat kita mengukit bahasanya Mbak Des itu titik kritis. Titik kritisnya ada di situ, di rumusan pokok gitu ya. Jangan sampai rumusan pokok itu tidak terselesaikan, nanti pun di tahun berikutnya akan ditanya lagi. Misal, gampangnya gini, Mbak Tias sekarang udah makan belum gitu? Belum loh kemarin belum juga lah terus dana desanya atau anggaran APBD-nya buat ngapain gitu? Kok kok nggak pernah makan kemarin nggak makan nanti malah bisa bisa terlapar akhirnya stunting gitu kan nah itu kan bahasa yang sederhana begitu sih dulu Mbak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Iman, ini kembali saya tanyakan ya, karena memang kemarin banyak juga yang bertanya keterkaitan dengan template-nya sub template-nya stunting untuk ibu hamil. Itu yang masuk dalam pendataan ibu hamil tahun 2022 ya, Kang? Itu kan kalau saya ngeliat itu kan ini kan potretnya potret apa 1 tahun gitu ya ya dalam rentang belum melahirkan ya berarti dimasukkan ini kan posisinya arahnya kan ke arah sana Mbak. Ya Masa kemarin. iya misalnya kita makanya yang harus kita sikapi adalah coba bertanya kepada desa. Ini uh, apa namanya mau diunggah tanggal berapa di bulan Juni. Nah, berarti kan ketahuan karena kita salah satunya adalah basis data itu 0 sampai 59 bulan. Berarti kan kita 2018 ya. Nah, itu bulannya bulan apa gitu. Jangan sampai semuanya dimasukkan itu kan ada apa ada penghitungan secara sistem. Begitu juga orang ibu hamil itu kan ya maksimal kan 9 bulan 10 hari gitu kan. Karena kebetulan saya punya istri jadi bisa ngitung gitu. Apalagi Mbak Tih semoga babynya sehat gitu. Itu aja sih Mbak Tia sih yang bisa sampaikan. Iya, jadi kemarin itu ada desa dampingan kami yang minta datanya dari bidan desa itu adalah data tahun 2022 kemarin. Semua ibu hamil dimasukkan dalam template-nya substanting itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya di situ kan ada usia kehamilan. Karena datanya memang data bergerak, ternyata sampai saat ini akhirnya usia kehamilannya sampai 50 berapa minggu gitu. Jadi ya kemarin kita arahkan yang maksimal usia kehamilan itu kan hanya 43 minggu. Yang lebih dari itu ya dikeluarkan saja, kita bilangnya seperti itu. Jadi memang apa pemahaman data terkait dengan ibu hamil karena yang diminta data 22 kemudian masuk semua dalam template-nya stunting akhirnya yang terbaca yaitu usia kehamilannya. Loh, ini usia kehamilannya sampai 55 gimana ini? Ya dikeluarkan saja Pak, kita bilangnya seperti itu. Jadi gitu ya teman-teman, memang kondisi di lapangan kalau memang data ibu hamil itu kan data berjalan. Toh pun demikian dengan datanya anak usia 0 sampai 59 ya Kang, kan usianya juga terlihat. Nanti yang melebihi itu bisa dikeluarkan. Seperti itu. Gimana Terima Kang? kasih. Ya, ini seperti itulah. Jadi memang kita harus bisa memahamkan diri sendiri dulu terhadap apa namanya data yang kita punya, terus nanti data itu terolah di dalam sistem dan itu kita harus mengerti benar gitu. Jangan sampai tadi misalnya ini masa iya sih satu satu desa yang apa namanya yang hamil cuma 10 orang gitu dalam 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 rentang motret yang tadi disampaikan oleh Mbak Tes kita 43 minggu nggak mungkin lah gitu kan. Nah, kecuali kalau penduduknya mungkin 1.000 atau 500 bisa, tapi kalau penduduk sampai 10.000, 5.000, udahlah bisa
dihitungkan apa, apalagi kalau kita sering-sering lah ke posyandu gitu kan, ada kan pemeriksaan ibu hamil gitu. Jadi kalau Mas Itong, Om Gamal juga sering gitu kan kunjungan gitu kan, pendampingan terhadap ibu hamil itu. Itu aja, Mbak Ties, makasih. Iya, Kang, ini mungkin juga terjadi di sampingan Akang, kita sharing aja ya sambil menunggu Gus Ivan untuk masuk di forum ini. Keterkaitan dengan luas wilayah yang seperti disampaikan oleh Kang Iman. Banyak juga terjadi kendala ketika desa melakukan penginputan keterkaitan dengan luas wilayah. Pemahaman antara 1 hektar per itu juga masih menjadi apa ya, belum sama pemahamannya. Akhirnya apa, ketika mengisi luas wilayah diperlihatkan kepada sekretaris desanya, mereka bilang begini, luas wilayah desaku cuma 7 hektar, salah itu. Nah, ini monggo Kang, bagaimana kita berbagi di sini. Terima kasih ini betul Gus Ivan. Mohon izin Gus, sedikit aja. Ini itu Iya, tadi sambil kita menunggu menunjukkan dengan dinas atau otoritas terkait. Kalau saya tempatnya ke BPS kan, BPS kan kemarin kan telah melakukan pendataan baik terhadap wilayah ataupun kondisi demografi gitu. Itu aja simpelnya sih. Jadi ya mohonlah kita bareng-bareng di seluruh tingkatan level, syukur-syukur gitu, jajaran di atas gitu ya, saudara kita mentornya di TAPM memberikan ini loh luas wilayahnya, kesempatan kamu terus dari desa gitu. Jadi enak gitu, jangan jangan sampai batasan, oh desanya kamu belum naik, ini belum naik loh. Iya kan kami kan punya juga kendala. Nah ini pemahaman kesempatan ini edukasi perlu sekali dengan penuh kesabaran dan kecermatan. Karena pada data ini akan menyangkut berapa besar dana desa yang akan diterima oleh desa di tahun berikutnya. Terima kasih gitu aja, Mbak Tia, saya kembalikan. closing statement Bapak untuk topik hari ini. Ya, jadi apa namanya, jelaslah kita tidak mungkin mundur lagi. Kita akan maju terus meskipun banyak tantangan ya kita hadapi dan kita selesaikan. Gitu Mbak Tes. Jadi maju terus. Luar biasa, maju terus semua, semangat, selalu diberi kesehatan, kemudahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selaku tenaga pendamping profesional. Semua muaranya adalah untuk kesejahteraan desa. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di forum ini. Bapak, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas, selamat libur panjang. Have a nice weekend, Bapak. Kita ketemu lagi di minggu depan di forum Ruang Cakap SDGs Desa. Baik teman-teman, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Selalu ikuti kami di Ruang Cakap SDGs Desa bersama Kepala Badan BPI Kementerian Desa PDTT. Setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 6 sampai jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Salam sehat dan salam bahagia untuk seluruh kerabat SDGs Desa Indonesia. Ruang Cakap SDGs Desa, kita makin cakap, desa makin maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.